Sejak Elliott Management mengambil alih Milan pada tahun 2018, secara perlahan Milan mulai menemukan jalannya lagi menuju tempat yang seharusnya. Musim ini Rossoneri menjadi penantang serius untuk gelar Scudetto pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Tak bisa dipungkiri, Elliott Management benar-benar telah membalikkan keadaan bagi klub yang mutlak diperlukan mengingat situasi keuangan sebelumnya. Masa jabatan yang singkat dari Yong Hong Lee benar-benar sebuah bencana yang hampir membawa Milan ke dalam jurang kehancuran. Dan berkat investasi yang cerdas, sponsor yang baru, dan manajemen yang cerdas, Milan secara perlahan telah berkembang di setiap lini. Keberhasilan di lapangan telah banyak membantu klub mendatangkan sponsor baru dan mendapatkan pendapatan dari kompetisi, seperti halnya pendapatan dari Liga Champions musim lalu. Dan beberapa hari yang lalu, majalah terkemuka Forbes via Sempre Milan merilis daftar pemilik klub terkaya di sepak bola Italia. Dari daftar tersebut, pemilik Milan memang bukanlah yang terkaya, tetapi menariknya mereka justru mengungguli Inter dan Juventus. Dan berikut ini daftar selengkapnya. Salah satu pemain yang harus meningkatkan standarnya di laga-laga final AC Milan musim ini adalah Ante Rebic. Setelah gagal melawan Bologna, Rebic bisa mendapatkan kesempatan lagi di pertandingan akhir pekan ini melawan Torino. AC Milan akan menghadapi Torino di pekan ke-32 dan sekali lagi Stefano Pioli dilaporkan berpikir untuk menurunkan pemain sayap asal Kroasia itu. Paling tidak Rebic akan tampil dari bangku cadangan. Musim ini Rebic memang lebih banyak bergelut dengan cedera daripada mencetak gol. Dan ia ingin terus membuktikan kualitasnya di tengah masa depannya bersama klub yang mulai diragukan. Beruntung baginya karena pertandingan nanti akan berlangsung di kota yang memiliki kenangan indah baginya. Di kota Turin, Milan berhasil mengalahkan Juventus dan Torino dengan Rebic tampil menjadi bintang. Ia mencetak hat-trick dan menyumbang 1 gol kala berhadapan dengan Torino, dan turut mencetak gol dan membantu Milan mengalahkan Juventus 3-0. Dengan kata lain, ini adalah momen yang sempurna bagi Rebic untuk kembali bangkit. AC Milan sepertinya mulai mencari alternatif lain setelah rencana untuk mendatangkan Renato Sanches kini berada dalam situasi yang cukup rumit. Laporan Sempre Milan menuturkan bahwa gagasan bergabungnya Renato Sanches ke San Siro di musim panas nanti mulai memudar setelah agennya Jorge Mendes menginginkan gaji yang cukup tinggi untuk kliennya. Oleh sebab itu, nama Seko Fofana kini kembali muncul ke permukaan dan Milan tampaknya siap untuk mencoba menutup kesepakatan secepatnya, mengingat klub perlu segera mendatangkan pemain baru sebagai pengganti Frank Kessie. Seko Fofana masuk menjadi profil pemain yang cukup serius dipertimbangkan Paolo Maldini dan Ricky Massara, mengingat Fofana sebelumnya sudah mengenal Liga Italia dengan baik. Ia pernah bermain untuk Udinese di mana ia mencetak 13 gol dan 12 assist dari 119 penampilan. Sejak kembali ke Prancis dan bergabung dengan Lens, ia juga terus tampil baik. Pemain 26 tahun tersebut telah mencetak 7 gol musim ini. Sang pemain dihargai 20 juta euro oleh Lens dan tugas Milan sekarang adalah bagaimana meyakinkan klub asal Prancis tersebut untuk melepas pemainnya. Karena Fofana adalah salah satu pemain kunci klub yang saat ini tengah mengincar tempat ke Liga Eropa musim depan. AC Milan sangat fokus pada perekrutan pemain muda dan beberapa pemain berpengalaman dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu terbayar seperti yang terlihat belakangan ini. Oleh karena itu, manajemen Rossoneri tidak berniat membatalkan proyek mereka. Menurut laporan terbaru dari Serie B News, Adrian Bernabi adalah pemain muda terbaru yang dikaitkan dengan klub. Laporan itu mengungkapkan bahwa bintang muda milik Parma tersebut telah masuk menjadi salah satu incaran Paolo Maldini dan Ricky Massara. Adrian Bernabi bergabung dengan Parma dari tim Under 23 Manchester City di awal musim ini. Dan sejauh ini sang pemain telah membuat penampilan yang mengesankan banyak orang dengan mencetak 5 gol. Dan baru-baru ini ia mencetak 2 gol tendangan bebas melawan Como. Klub-klub seperti Atalanta, Sassuolo, dan Juventus juga terus mengikuti perkembangannya. Dan sekarang Milan telah bergabung dengan perlombaan. Pemain 20 tahun tersebut bisa menjadi alternatif bagi Pioli sebagai gelandang serang atau mungkin bisa menjadi pengganti untuk Brahim Diaz. Dan jika sang pemain terus tampil apik, maka sulit bagi Parma menolak minat dari klub-klub papan atas di akhir musim nanti. Dan seperti yang disebutkan dalam laporan itu, Bernabe ditaksir dengan label harga senilai 7 hingga 8 juta euro. Pierre Kalulu terus menunjukkan potensinya sejak bergabung dengan Milan dan mempertimbangkan performa apiknya belakangan ini tidak mengherankan jika Milan dikabarkan sedang bekerja untuk memperbaharui kontrak aset berharga mereka tersebut. Sempre Milan melaporkan bahwa kesepakatan baru nantinya akan mencakup kenaikan gaji yang signifikan.
Pemain asal Prancis itu tiba dengan status bebas transfer dari Olympique Lyon pada 2020 lalu, dan Milan saat itu hanya membayar 500.000 euro untuk mengamankan tanda tangannya. Pierre Kalulu telah menunjukkan sebagian kualitasnya di musim-musim pertamanya bersama Rossoneri, namun musim ini dia benar-benar meledak bersama Fikayo Tomori. Dalam 5 pertandingan terakhir, termasuk pertandingan Coppa Italia melawan Inter, Milan telah mencatatkan 5 clean sheet di mana Kalulu dipercaya turun sejak awal sebagai bek tengah. Pierre Kalulu telah menjadi sebuah kejutan besar bagi Milan dalam beberapa bulan terakhir. Ia membentuk kemitraan yang kuat dengan Fikayo Tomori dalam menggalang lini pertahanan. Tapi performa api Kalulu tersebut tidak akan mempengaruhi usaha Milan untuk mendapatkan Sven Botman. Bek asal Belanda tersebut telah lama dikaitkan dengan Rossoneri, dan beberapa hari yang lalu Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang pemain telah menyatakan kesediaannya bergabung dengan Milan. Pembicaraan di antara kedua belah pihak sejauh ini terus dilakukan, dan Botman bisa saja menjadi perekrutan pertama Milan di musim panas nanti. Menurut laporan Corriere dello Sport, via Sempre Milan mengungkapkan bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara tidak mengubah rencana mereka meskipun Pierre Kalulu terus menunjukkan kualitasnya. Dan dengan fakta bahwa Alessio Romagnoli bisa saja hengkang di akhir musim nanti, maka Milan dalam hal ini tetap membutuhkan tambahan bek tengah. Selain itu, kondisi Simon Kjær juga menjadi salah satu pertimbangan, sebab Milan masih perlu melihat apakah kapten Denmark itu bisa kembali ke bentuk permainan terbaiknya setelah dia pulih nantinya. Oleh karena itu, rencana Milan terhadap Botman tetap menjadi prioritas sebab mereka menginginkan lini pertahanan yang jauh lebih kuat. Tommaso Pobega dipinjamkan Milan ke Torino jelang bergulirnya kompetisi musim 2021-2022. Dan itu sepertinya adalah keputusan yang tepat bagi klub dan juga untuk sang pemain mengingat perkembangan yang ditunjukkan Pobega bersama Il Toro. Menurut laporan Calciomercato, Torino memiliki rencana untuk memperbaharui masa peminjaman Pobega atau mengontraknya secara permanen. Tapi Milan dilaporkan telah mengambil keputusan untuk membawa pulang Pobega ke dalam tim dan akan menjadi bagian utama dari tim utama untuk musim depan. Sang pemain tak hanya akan berguna bagi Stefano Pioli mengingat fleksibilitas taktiknya, tetapi juga untuk daftar skuad karena Pobega adalah pemain lokal Italia. Oleh karena itu bisa diasumsikan masa depan sang pemain telah digariskan bersama Milan musim depan dan usaha Torino sepertinya akan sia-sia kali ini.